Sesuatu ketika kita mengambil jarak, baru kita akan mengetahui eksistensi sesuatu itu, para kanca. Jadi kalau contoh mudahnya gitu, kita tidak akan bisa membaca apa yang ada dalam kertas ini jika kita satu menjadi satu gitu, misalnya menjadi satu melekat begini aja kita sudah tidak bisa mampu melihat apa yang ada di sini. Jadi ketika mengambil jarak dengan ini, maka kita mampu mendapati ini secara utuh gitu, para kanca. Nah, ini mengetahui diri sendiri gitu, mengetahui jiwa sendiri secara tepat, benar, dan jujur, seperti itu, para kanca. Mboten gumantung papan wekdalan kawon tenan, menemukan manusia pada umumnya. Jadi manusia itu ya itu gitu. Makanya mungkin teriak bahwa ini manusianya gitu. Yaitu semat, derajat, dan keramat, para kanca. Para kanca Misteri Timur Bumi, di video sebelumnya kita membahas bagaimana momen tercerahkannya Ki Ageng Suryo Mentarau, yang mana konon beliau sedang tiduran bersama istrinya, lalu kemudian duduk dan terbangun berteriak, "Wah, aku sudah menemukan manusia," seperti itu, para kanca. Dan kita di video kali ini akan membahas apa yang membuat beliau sampai tercengang seperti itu, para kanca. Atau kalau istilahnya disebut sebagai eureka, momen tercerahkannya itu, para kanca. Kita akan membahas apa dasar beliau sehingga dapat momen seperti itu. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arif, Sakang Pahan, Saringane, Saumi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Ternyata Ki Ageng Suryo Mentarau menemukan inti ajaran kawruh jiwa, para kanca. Atau kawruh jiwa maksudnya mengetahui jiwanya gitu, mengetahui jiwa. Jadi sesuatu ketika kita mengambil jarak, baru kita akan mengetahui eksistensi sesuatu itu, para kanca. Jadi kalau contoh mudahnya gitu, kita tidak akan bisa membaca apa yang ada dalam kertas ini jika kita satu menjadi satu gitu, misalnya menjadi satu melekat begini aja kita sudah tidak bisa mampu melihat apa yang ada di sini. Jadi ketika mengambil jarak dengan ini, maka kita mampu mendapati ini secara utuh gitu, para kanca. Nah, ini momen yang didapatkan oleh si Ki Ageng Suryo Mentarau ini, para kanca. Jadi intinya apa? Beliau mendapatkan inti ajaran dari kawruh jiwa, itu artinya pengetahuan akan jiwa gitu. Berarti mungkin saat itu beliau sudah mampu berjarak dengan jiwanya dan mendapati jiwanya dalam keadaan utuh, seperti itu, para kanca. Nah, inti ajaran kawruh jiwanya itu adalah metode untuk memahami diri sendiri, para kanca. Atau kalau bahasanya beliau adalah meruhi awakipun piyambak gitu, para kanca. Jadi mengetahui diri sendiri gitu, mengetahui jiwa sendiri secara tepat, benar, dan jujur, seperti itu, para kanca. Jadi sekali lagi, inti ajarannya adalah metode untuk memahami diri sendiri secara tepat, benar, dan jujur, para kanca. Atau bahasanya adalah meruhi awakipun piyambak gitu, para kanca.
Karena ketika seseorang sudah mampu memahami dirinya sendiri, maka akan mampu memahami atau mengerti orang lain dan lingkungannya dengan tepat, benar, dan jujur pula para kanca. Nah, disinilah momen yang akan memantik rasa bahagia seorang jiwa itu gitu para kanca. Karena dia sudah menjaraki antara dirinya dan jiwanya gitu. Dan di sini beliau mempertegas bahwa kita harus memfasilitasi jiwa kita dengan kebahagiaan. Seperti apa caranya? Ya seperti tadi. Jadi mengetahui secara jujur, tepat dan benar gitu para kanca. Nah, ketika sudah mengetahui jiwanya secara benar, tepat dan jujur, maka dengan otomatis akan mengetahui sekitar dengan benar, tepat dan jujur pula, seperti itu para kanca. Dan keadaan tersebut disebut sebagai kehidupan bahagia sejati. Menurut Ki Ageng Surya Muntaram demikian para kanca, yaitu kebahagiaan yang tidak bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan. Jadi kebahagiaannya utuh, berdiri sendiri gitu para kanca. Kalau bahasa beliau adalah mboten gumantung papan wekdal lan kawontenan. Seperti itu para kanca. Jadi pemantik kebahagiaan diri itu tadi, jiwa itu adalah memahami diri sendiri, memahami jiwa sendiri, lalu kemudian memfasilitasi jiwa sendiri dengan kebahagiaan. Dan cara memfasilitasinya adalah dengan memahami jiwa itu sendiri, kemudian akan memahami sekitar dengan benar, tepat dan jujur. Dan itu akan memantik menjadi kebahagiaan yang sejati, yang boten gumantung papan wekdalan kawontenan. Artinya tidak bergantung pada tempat, waktu dan keadaan. Seperti itu para kanca. Kemudian pengawikan pribadi para kanca, yaitu mempelajari tentang rasa dalam diri sendiri. Bisa disamakan dengan mempelajari manusia dan kemanusiaan. Jadi rasa dalam diri sendiri itu sama seperti mempelajari manusia dan kemanusiaan. Satu, tapi sebetulnya itu ada dua hal gitu. Nah, nanti yang kemudian akan dikenal sebagai kromodongso, itu yang part lumayan tersohornya dari Ki Ageng Surya Muntaram adalah kromodongso itu para kanca. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian karena kita semua adalah bagian dari makhluk yang bernama manusia, maka ketika kita mempelajari rasa diri sendiri dan berhasil mempelajarinya dengan tepat, dengan sendirinya kita akan memahami manusia. Di situ makanya dia mungkin momen. Ya artinya kita nggak tahu secara tepat konotasi manusia dalam benaknya Ki Ageng Surya Muntaram, tapi di sini dia ledakannya begitu luar biasa, merasa tercerahkannya itu luar biasa gitu. Nah, bahwa ketika berhasil mempelajari rasa diri sendiri dan berhasil mempelajarinya dengan tepat, yang tadi tepat, benar dan jujur, maka dengan sendirinya kita akan menemukan manusia pada umumnya. Jadi manusia itu ya itu gitu. Makanya mungkin teriak bahwa ini manusianya gitu. Dia bertemu manusia gitu, seperti itu para kanca. Kalau kisah jadi ingat kisah Diogenes yang lari-lari ke tengah pasar siang hari bolong dengan membawa lentera sambil teriak-teriak, manusia mana, manusia mana, manusia mana, seperti itu para kanca. Dan di sini ada momen tercerahkannya adalah tadi kalau Ki Ageng Surya Muntaram, seperti itu para kanca. Dan pengawikan pribadi itu harus dimulai dari sekarang, di sini, dan dengan penuh keberanian menghadapi segala yang ada di hadapan kita dengan apa adanya. Jadi tidak mencari di mana-mana, seperti itu para kanca. Jadi adanya itu di sini, sekarang, dan begini, seperti itu. Jadi ketika kita menangkap dengan tepat, jujur dan apa adanya itu tadi gitu, maka menangkapnya itu tidak di mana-mana, di sini, sekarang, dan begini. Kalau bahasanya Ki Ageng Surya Muntaram itu saiki ingkene lan ngene. Ya sudah, itu gitu.
bahwa jiwa kita itu sekarang di sini dan begini. Nah, ya pada dasarnya adalah kemampuan menerima para kanca. Tapi mungkin di era saat itu kemampuan menerima itu belum sepopuler kayak sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin udah pemahaman seperti ini mungkin sudah biasa dan mungkin sudah bersemayam dalam benak banyak orang. Tapi di era itu masih banyak kamuflase, artinya kebohongan yang berbalut tata krama, kemudian berbalut strata sosial gitu. Di era itu masih banyak, dan kalau sekarang mungkin sudah menjadi hal biasa seperti itu para kanca. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bahas perintang-perintangnya gitu para kanca. Perintangnya yang pertama adalah yang paling basic, bukan yang pertama. Yang paling basic itu yang bisa memerintangi saiki ingkene lan ngene gitu. Di sini sekarang dan begini itu perintangnya adalah yang paling besar itu adalah keinginan gitu para kanca. Ini ada saya bacain. Di atas bumi, di kolong langit ini tidak ada di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian para kanca. Meskipun demikian, manusia itu tentu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu, walaupun itu tidak sepantasnya untuk dicari, ditolak, dan dihindarinya. Jadi dari part ini kita menangkap yang sedang dikampanyekan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah kemampuan menerima realitas apa adanya para kanca, seperti itu. Kemudian padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka dan susah selamanya pula. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti akan mengira jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Gitu. Padahal itu bunyinya keinginan tuh seperti itu gitu para kanca. Jadi menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, keinginan tuh selalu berbunyi bahwa ketika tercapai akan bahagia selamanya, dan ketika tidak tercapai akan susah selamanya. Padahal di paragraf sebelumnya tidak demikian gitu. Jadi tidak ada satu barang pun yang pantas dicari, dihindari, ditolak secara mati-matian. Seperti itu para kanca. Nah, sekarang wujud keinginannya itu apa sih gitu. Nah, menurut Ki Ageng Suryo Mentaram itu wujud keinginan itu cuma ada 3 sebetulnya para kanca. Yang merintangi tadi saiki ingkene lan ngene itu adalah keinginan. Nah, wujud keinginannya itu sebetulnya cuma 3 para kanca. Cuma 3, tapi susahnya minta ampun. Yaitu semat, derajat, dan keramat para kanca. Semat itu semat tuh banda gitu. Banda tuh apa? Kekayaan, kesenangan gitu, kenikmatan lah gitu, semat. Kemudian derajat itu ya kita udah tahu lah ya, keluhuran, kemuliaan, kebanggaan, keutamaan gitu. Kemudian satu lagi adalah keramat gitu. Kekuasaan, kepercayaan gitu loh. Jadi otoritas gitu, apa, menguasai satu otoritas, kemudian mendapat kepercayaan gitu, kemudian disegani, dipuji-puji, itu keramat gitu. Jadi 3 elemen ini sebetulnya wujud dari keinginan itu para kanca, yaitu semat, derajat, dan keramat. Semat itu adalah kekayaan, kenikmatan, kesenangan, dan lain-lain. Kemudian derajat adalah kemuliaan, keluhuran gitu kan, apa, keutamaan. Nah, keramat ini kekuasaan, kemudian kepercayaan, kemudian keinginan untuk disegani, dipuji-puji. Jadi 3 hal inilah sebetulnya wujud dari keinginan itu sendiri para kanca. Nah, kalau kita ulang sedikit para kanca, yaitu apa,
pengawikan pribadi atau mempelajari tentang rasa dalam diri gitu kan, yang bisa tadi secara tepat, benar dan jujur gitu, sehingga kita bisa mendapatinya di sini sekarang dan begini, atau saiki ingkene langene gitu. Dan yang merintanginya adalah keinginan gitu. Nah, wujud dari keinginan itu adalah semat, derajat, dan keramat para kanca. Seperti itu para kanca, dan kita akan membahas kawruh jiwo kawruh bejo di video-video yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyimak, dan terima kasih juga bagi para kanca yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe para kanca, karena itu akan membuat kita semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya para kanca. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Kita akan melanjutkan video, kita akan melanjutkan kawruh bejo di video-video selanjutnya para kanca. Dan akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis, Sakra